Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah setelah minggu kemarin, setelah beberapa minggu, 3 kali pertemuan ya, kita belajar terkait dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan, di mana sama-sama mungkin masih ingat, harus ingat lah harus. Jadi, mata kuliah konsep dasar keperawatan ini adalah suatu mata kuliah yang pertama yang harus dikuasai atau merupakan suatu basic atau dasar ketika mahasiswa, eee, calon-calon keperawatan itu belajar di akademi keperawatan. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait dengan paradigma, apa itu pengertian keperawatan, falsafah. Nah, itu jangan dilupakan, ya harus diingat. Ya, artinya, harus di luar kepala. Jangan sampai di luar kepala itu sampai lupa, tidak, artinya harus dikuasai. Oke, untuk itu ada yang masih ingat apa, definisi keperawatan? Ya. Ya, betul boleh. Mau dari lokakarya atau mau menurut undang-undang, itu mangga. Ya, betul. Artinya di situ ada bahwa di undang-undang terkait dengan keperawatan diatur bagaimana apa itu definisi keperawatan, asuhan keperawatan, ya kan? Nah, itu harus diingat. Nah, oke, baik. Eee, Sekarang, kita akan belajar materi yang kelima itu terkait dengan konsep dasar keperawatan, terkait dengan apa? Nilai etik dan legal dalam praktek asuhan keperawatan, ya. Nah, dalam praktek perawatan, kenapa kita harus mengetahui nilai? Kenapa kita harus mengetahui etik? Kenapa kita harus tahu aspek legalitas kita sebagai seorang perawat? Kita harus tahu, ya. Oke, sebelumnya, eee, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan keperawatan. Keperawatan adalah apa? Ya betul, keperawatan merupakan suatu profesi yang mempunyai bidang apa? Garap pada kesejahteraan manusia, yaitu dengan memberikan apa? Bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsinya hidup sehari-hari. Ya, sesuai dengan kemarin bahwa 3 kajian atau 3 fungsi pokok dari seorang perawat apa? Tidak mau menjadi mau, tidak mampu menjadi mampu, tidak tahu menjadi tahu. Iya, tidak mau yang awalnya misalkan pasien tadi tidak mau untuk hidup sehat, setelah diberikan Penkespa, ibu bahwa ibu ini adalah, tidak mau ya, contoh tidak mau menjadi mau setelah diberikan, bahwa ibu ini misalkan, mempunyai, apa namanya, darah, apa namanya, tekanan darah tinggi misalnya. Setelah diinformasikan, setelah kita memberikan Menkes, harus hindari makanan-makanan yang mengandung artinya yang bisa memicu tekanan darah tinggi seperti asin, seperti hindari stres. Nah, contohnya itu, tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu. Artinya apa? Yang awalnya pasien itu tidak mampu bergerak, ya kan, hanya imobilisasi, hanya di tempat tidur saja. Nah, kita ajarkan dengan apa? Dengan latihan ROM. Dengan miring kiri, miring kanan, kemudian latihan gerak gerak pasif, latihan, kita angkat tangannya kanan kiri, nah, mampu akhirnya. Nah, itu yang harus diingat. Jadi, tidak mau menjadi mau, tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu. Oke. Salah satu yang mengatur hubungan antara perawat pasien adalah apa? Etika. Nah, sesuai materi yang sekarang. Istilah etika dan moral sering digunakan secara bergantian. Artinya apa? Nanti akan dibahas nih etika itu nanti selanjutnya di semester kedua atau ketiga ya, ada terkait dengan etika. Nah, sekarang di KDK ini hanya sebagai pengantar, artinya sebagai perimbun atau sebagai pembuka, eee, profesi perawatan itu apa. Jadi mengenalkan, iya mengenalkan. Makanya ada istilah, ya kalau kita nggak mengenal, nggak ada istilah sayang, ya kan. Eh, begitu kan? Ada apa istilahnya apa ya?
Tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kita mengenali profesi kita sebagai seorang perawat, makanya saya akan berusaha, marilah kita sama-sama di mata kuliah konsep dasar keperawatan ini, saya akan kita sama-sama mengenal. Dengan mengenal itu kalian akan menyukai, bahkan nanti mencintai profesi Anda sebagai seorang perawat. Ya, sesuai dengan konsep profesi kemarin bahwa perawat itu apa? Pekerjaan atau profesi. Nah, itu harus bisa membedakan. Nilai atau value dalam perawatan perawat sebagai tenaga yang profesional dalam melaksanakan tugasnya itu adalah suatu sikap menjamin terlaksananya suatu tugas tersebut dengan baik dan bertanggung jawab secara moral. Nah, perlu diingat mahasiswa bahwa ada 7 prinsip esensial dalam kehidupan profesional itu, ya kan? Yang pertama ada nilai estetika. Apa itu? Keindahan. Altruism, mengutamakan orang lain. Equality, kesetaraan. Freedom, apa itu? Kebebasan. Human dignity, apa itu human dignity? Ya kan? Justice, apa itu justice? Trust atau kebenaran. Nah, kita akan bahas satu-satu. Estetik keindahan. Ini adalah suatu kualitas objek suatu peristiwa atau suatu kejadian seseorang dalam memberikan kepuasan, termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Itu penuh dengan keindahan, tidak ada unsur pemaksaan. Makanya, nah perawat itu harus identik dengan indah-indah. Ya, dari mulai objek suatu peristiwa, kejadian seseorang, misalkan ada bolpen yang jatuh, ada kolentang yang jatuh, tidak serta-merta langsung menunduk mengambil, tapi tidak ada tekniknya bagaimana mengambilnya supaya tidak menghindari apa, supaya menghindari risiko cederanya tulang belakang, cara mengangkat pasien, cara memindahkan pasien. Nah, itu adalah estetik, keindahan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah altruism. Apa itu altruism? Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk keperawatan ataupun profesi lainnya. Kedermawanan, kemurahan hati, serta ketekunan. Itu altruism. Altruism, memperhatikan. Yang ketiga apa? Equality. Apa equality? Equality adalah memiliki hak atau status yang sama terhadap penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri, maupun toleransi. Itu equality-nya. Freedom, kebebasan. Artinya apa? Memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan dan percaya diri, pede, harapan, disiplin, serta kebebasan, dan serta pengarahan diri sendiri. Bebas. Bebas dalam artian apa? Nah, sesuai dengan konsep kebebasan di sini artinya ada tindakan-tindakan keperawatan yang termasuk otonomi, artinya tindakan independen, dependen, dan interdependen. Nanti akan kita bahas minggu depan terkait dengan tugas-tugas perawat, ya kan? Ada tugas yang mandiri yang harus boleh dilakukan oleh seorang perawat, atau tugas yang dilimpahkan oleh profesi lain, atau tugas collaboration atau kolaborasi dengan profesi lain seperti profesi dokter, seperti farmasi. Nah, ini kan dalam contoh misalkan, aspek kolaborasi kita dalam memberikan, aspek contoh, aspek kolaborasi kita ketika kita memberikan suatu perawatan, contoh, misalkan dalam memberikan obat itu kolaborasi, artinya apa? Kolaborasi dengan dokter. Misalkan pasien nyeri, ya kita kolaborasi dengan dokter, pemberian apa? Pemberian analgetik, pasien demam, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian apa, antipiretik, ya kan. Nah, itu adalah, eee, kebebasan dalam artian tadi 7 komponen esensial dalam keperawatan. Human dignity. Apa itu human dignity? Human dignity adalah berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai suatu individu yang termasuk apa, dalamnya kemanusiaan. Kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap apa, terhadap kepercayaan. Human dignity. Jadi pendekatan-pendekatan secara kemanusiaan. Ya karena apa? Kita tahu bahwa objek kita dalam memberikan bantuan kepada, pekerjaan kita itu adalah bukan robot, bukan benda mati, tetapi adalah manusia. Kita tahu bahwa manusia itu adalah manusia yang utuh, ya kan, holistik. Selain utuh holistik juga apa, manusia itu adalah sebagai manusia yang unik, ya kan? Nah, ingat materi kemarin, bahwa kenapa manusia dikatakan sebagai unik? Nah, betul, artinya apa? Contoh, ketika pasien atau ketika klien kita mempunyai penyakit yang sama, contoh demam lah.
Tetapi antara antara klien A dengan klien B atau pasien A dengan pasien B itu berbeda. Mungkin pasien A dengan dia demam itu biasa-biasa saja, tetapi kita lihat pasien B penyakit sama, diagnosanya sama, tetapi respon yang diberikannya itu berbeda. Nah, itu yang disebut dengan, bahwa manusia itu adalah sebagai manusia atau sebagai makhluk yang unik, ya kan? Justice, apa itu? Keadilan. Menjunjung tinggi suatu moral dalam prinsip legal ya, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan serta kewajaran. Keadilan. Nah, pasti nanti teman-teman akan terbentur ketika Anda nanti bekerja di suatu rumah sakit. Nah, prinsip inilah yang nanti akan, mungkin akan diketemukan. Bagaimana sih mendahulukan pasien mana dulu nih? Contoh ketika kasus gawat darurat. Pasti akan ada triase, pasti sih. Ya termasuk dengan, "Ah, ini pasien dengan gawat dulu, ah, ini pasien gawat darurat, ah, pasien darurat dulu." Nah, nanti teman-teman akan diperkenalkan seperti itu. Apa sih yang termasuk pasien gawat, apa sih yang termasuk ke darurat, apa yang termasuk gawat darurat. Nanti kalian, nanti teman-teman akan ketemu di mata kuliah keperawatan gawat darurat nanti di semester 5, berarti tingkat 3. Nah, itu salah satu aplikasi daripada penerapan prinsip keadilan. Artinya apa? Kita berikan bantuan kepada pasien, tetapi dalam kita memberikan bantuan kepada pasien itu tidak melukai, cedera, atau tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, itu. Jadi bukan dalam artian, "Oh, ini lebih dulu datangnya dahulukan, ini lebih dulu, ini lebih terakhir datangnya ke ruangan ini, lebih dipanerikan," panerikan, lebih diterakhirkan. Nah, tidak. Itu adalah suatu aplikasi daripada prinsip keadilan. Terus, kebenaran. Menerima kenyataan dan realita termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, refleksi yang rasional. Kebenaran. Nah, itu ya. Nah, itu artinya tujuan esensial yang, harus Anda pahami. Etika keperawatan. Nah, ini etika keperawatan ini hanya sekedar pengantar saja, nanti akan, kalian, dalami dalam satu mata kuliah khusus, etika dan hukum perawatan nanti semester 2. Nah, etika ini, di mata kuliah konsep dasar keperawatan ini, kita akan bahas saja sekilas, artinya sebagai pengantar bahwa, dalam satu profesi keperawatan itu kan ada artinya yang mengatur profesi, itu di situ di dalamnya ada aturan yang mengatur kita sebagai anggota profesinya. Seperti apa? Nah, etika atau etika adalah kode perilaku yang memperlihatkan perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu. Etika juga merupakan suatu peraturan dalam prinsip bagi perbuatan yang benar. Makanya dikatakan bahwa dia tidak beretika, etika. Nah, itu ada sesuatu yang benar dan salah. Etika juga berhubungan dengan hal yang baik dan hal yang tidak baik dengan kewajiban suatu moral. Etika merupakan sumber dalam merumuskan standar prinsip yang menjadi penuntun. Nah, nanti ketika kita sudah lulus, jadi di sekolah akademik keperawatan, nah nanti akan kalian masuk ke anggota profesi. Nanti kan di terakhir juga kita akan bahas terkait dengan, sub pokok tema terkait dengan pengantar mata kuliah profesi keperawatan. Nanti kalian akan dikenalkan bagaimana asal mula atau sejarah daripada organisasi kita, yaitu organisasi profesi keperawatan. Etika juga diperlukan oleh semua profesi. Jadi bukan hanya perawat saja, artinya profesi lain yang termasuk profesi, itu pasti, mempunyai suatu etika. Pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah, kebaikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Etika merupakan suatu aplikasi atau merupakan teori tentang filosofi moral. Nah, itu yang paling penting. Nah, nanti ketika kita ketika kita sudah lulus menjadi seorang perawat, nanti kita harus mempunyai atau harus patuh terhadap kode etik yang yang diatur atau yang sudah ditetapkan oleh, profesi kita, yaitu adalah profesi PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Oke, nilai-nilai value adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan, tentang bagaimana sistem di dalam suatu organisasi, nilai yang penting, moral hampir sama dengan etika, itu. Nah, itu adalah suatu definisi daripada, etik. Oke, istilah-istilah nanti, istilah-istilah dalam etika dan hukum perbuatan itu ada, kalau kita, lihat ada etika, ada etik, dan etika.
Kalau etika itu suatu peraturan atau suatu norma, etik itu suatu ilmu belajar tentang apa yang baik dan buruk, sedangkan etiket itu adalah sesuatu yang telah dikenal. Sesuatu yang telah dikenal, diketahui, diulang, serta menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat, baik berupa kata-kata atau suatu bentuk atau perbuatan yang nyata. Jadi itulah istilah penting, terdapat ada 3 istilah dalam etika, ada etika, etik, dan etiket. Satu lagi terkait dengan moral. Moral apa? Moral perilaku yang diharapkan di masyarakat. Kalau kode etik adalah kaidah utama yang mencegah terjadi interaksi pemberi dan penerima jasa profesi yang wajar, jujur, adil dan terhormat. Nah, nanti itu yang kalian harus patuhi dalam ketika nanti bekerja, ketika dalam kalian berinteraksi dengan pasien atau klien, itu harus mematuhi kode etik. Kode etik apa? Kode etik antara perawat dengan pasien. Ya, itu diatur. Jadi tidak semena-mena atau kita dalam memberikan intervensi, dalam kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, itu tidak serta-merta hanya sekehendak sendiri, tidak, artinya ada aturan. Ada aturan, ada kode etik yang harus kita patuhi. Salah satunya apa? Dari komunikasi, ya kan. Nanti kalian akan dapatkan itu mata kuliah komunikasi keperawatan. Jadi ketika Anda berkomunikasi dengan pasien, tidak sama komunikasi dengan sesama teman. Artinya ada komunikasi dengan apa? Tujuan penyembuhan, ya kan? Dengan komunikasi yang terapeutik, itu istilahnya seperti itu. Oke, prinsip etik dalam perawatan sendiri ada otonomi, ada beneficent, berbuat baik, ada keadilan, tidak merugikan, non maleficent, kejujuran, menepati janji, kerahasiaan, ya akuntabilitas. Ini prinsip etik dalam perbuatan ya. Ya, ada 8. Otonomi, berbuat baik, beneficent, sampai akuntabilitas. Oke, kalau kita lihat satu persatu, apa sih otonomi? Ya, ada yang mau jawab? Ya, betul. Artinya otonomi di sini yang saya perhatikan bahwa individu mampu berpikir secara logis, mampu membuat keputusan sendiri, artinya secara orang dewasa mampu memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. Otonomi dalam artian apa? Hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut tentang pembedaan diri. Contohnya apa? Nah, contoh ketika klaim bahwa keadaannya baik padahal terdapat gangguan atau penyimpangan. Memperhatikan otonomi salah satunya. Tidak memperhatikan otonomi adalah memberitahukan klien bahwa keadaannya baik, tetapi padahal terdapat gangguan atau penyimpangan. Ya, jadi itu adalah otonomi. Keyakinan individu berpikir secara logis. Beneficient, berbuat baik. Ini apa? Menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik, dengan begitu dapat mencegah kesalahan ataupun kejahatan. Contoh, ketika perawat menasihati klien tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum, tetapi perawat menasihati untuk tidak dilakukan karena alasan risiko. Bah, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Nah, itu adalah kita berikan yang terbaik aja kepada pasien. Itu beneficent, berbuat baik. Justice, keadilan, ya kan? Non-maleficent, tidak merugikan kepentingan, tidak berarti menimbulkan bahaya cedera fisik psikologis kepada pasien. Ketika klien ada yang menyatakan bahwa ke dokter secara terus menolak pemberian transfusi darah, dan ketika itu penyakit pendarahan melena, membuat keadaan klien semakin memburuk dan dokter harus menginstruksikan pemberian transfusi darah. Dan akhirnya transfusi darah tidak diberikan karena prinsip beneficent, walaupun pada suatu ini juga terjadi penyalahgunaan prinsip non-maleficent. Nah, normal artinya kita berbuat sebagai seorang perawat, berbuatlah yang tidak merugikan. Selain kita berbuat baik kepada pasien, kita juga harus tidak merugikan kepada pasien. Veracity, kejujuran. Nah, ini pun artinya nanti dalam konflik, nanti akan dibahas lah. Dan akan dibahas dalam skup mata kuliah sendiri terkait dengan etik. Fidelity, mendapat janji. Nah, ini yang kadang sok kita lupakan. Pak, nanti ya pada duhur atau jam 1 saya akan kasih lagi terkait dengan, misalkan, masalah atau Bapak mau menceritakan sesuatu hal nanti jam 1. Nah, ketika jam 1 tidak datang, perawat yang harus dijanjikan. Nah, itu tidak menepati janji namanya fidelity. Artinya berusaha untuk menepati janji. Apa yang sudah diucapkan oleh perawat, nah itu nanti akan mengakibatkan apa? Tidak trust.
rasa percaya antara pasien dengan perawat itu nanti tidak ada. Nah, tidak ada. Itu adalah prinsip fidelity, menepati janji. Confidentiality, kerahasiaan. Setelah pasien, menceritakan kerahasiaannya kepada perawat, perawat kan selalu menjaganya, confidentiality, kerahasiaan. Jadi tidak artinya tidak bocor lah, tidak menceritakan kembali ke teman-teman atau ke yang lain, atau bahkan ke pasien lain, jangan jangan. Itu nanti namanya gosip namanya, ya nggak boleh. Karena sudah menentang atau sudah bertentangan dengan prinsip etika dan perawatan. Accountability, akuntabilitas. Ini atas cara yang pasti bahwa seorang profesional dapat dalam situasi tertentu tidak jelas atau tanda terkecuali. Artinya accountability, siap, akuntabilitas. Ya, artinya siap untuk bertanggung jawab. Iya, makanya dalam keperawatan, tindakan-tindakan perawatan itu kalian diwajibkan untuk membuat suatu pendokumentasian. Dalam bentuk apa? Nursing process atau NCP, Nursing Care Plan, atau bahasa kitanya asuhan keperawatan lah. Nah, itu adalah salah satu bentuk akuntabilitas kita sebagai seorang perawat, ya. Oke, sekian materi untuk pertemuan kelima sebagai pengantar nanti di mata kuliah etika, nah, keperawatan. Nah, di mata kuliah KDK ini hanya sekedar sebagai pengantar. Artinya memberikan pengantaran, pemahaman bahwa oh iya dalam profesi keperawatan selain kita tahu falsafah, ada paradigma keperawatan, ternyata ada juga etika yang mengatur, yaitu adalah etika keperawatan. Masih ingat paradigma? Paradigma keperawatan? Ya, pertemuan kemarin? Ya, ada 4. Satu apa? Keperawatan, kesehatan sakit, lingkungan, manusia. Ya, itu harus diingat bahwa itulah bidang garap kita sebagai seorang perawat, tidak akan terlepas dari adanya 5 komponen paradigma tersebut. Ya, harus diingat itu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan untuk sesi hari ini? Jadi masih ingat ya, ada berapa? 7 prinsip etika? Apa tadi ada 7 ya harus ingat ya. Oke, terima kasih kalau begitu nanti sebagai penyegaran nanti silakan sekarang ada tugas, ada kuis 3 soal cukup dijawab saja nanti bisa melalui Google Form dikirim atau nanti bisa, melalui tulis tangan langsung ditulis nama dan nomor induk mahasiswanya. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, boleh, ajukan di Google Classroom yang sudah tersedia, dan nanti silakan isi link absennya di Google Classroom tersebut. Ya ya, kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi